Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita waktu luang untuk bersama-sama mempelajari syariat Islam, untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ta'lim kita ini, mudah-mudahan belajar bareng kita ini menjadi bekal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari dan belajar bersama menukil dari kitab Fathul Qarib tentang rukun-rukun khutbah. Jadi amanat yang disampaikan ketika khutbah Jumat bukan sembarang amanat, bukan sembarang khutbah, bukan sembarang pidato, akan tetapi ini ada batasan-batasannya, ada rukun-rukunnya, yang mana salah satu rukun ini hilang, maka khutbahnya rusak. Karena salah satu rukun tidak terlaksana, khutbahnya rusak, Jumatnya juga rusak, seperti itu. Kita langsung baca matannya. Kata muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbatain. Adapun rukun-rukun khutbah 1 dan khutbah 2, khamsatun, itu ada 5, kata mu'alif, rukun khutbah itu. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala. Yang pertama, memuja dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Itu rukun pertama dalam khutbah. Contoh misalkan contoh lafadznya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, itu juga hamdulillahi ta'ala. Jadi banyak lafadznya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya contohkan. Summa salatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua yang menjadi sahnya khutbah yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira banyak orang tahu salawat ini. Mungkin aja kita pakai salawat Ibrahimiyah seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salah satu contohnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini menjadi prasyarat, menjadi rukun khutbah. Seperti itu. Summal wasiyatu bittaqwa. Kemudian yang ketiga yaitu wasiat taqwa. Ya. Rukun khutbah yang ketiga yaitu al-wasiyatu bittaqwa, kata muallif. Wasiat taqwa kepada jamaah, khusus untuk khatib, umum untuk jamaahnya. Wala yata'ayyanu lafzuha 'ala sahih. Dan lafadznya katanya tidak ditentukan. Dan ini menjadi alasan ada di daerah Sunda misalkan khutbah atau amanat takwanya dengan bahasa Sunda. Di daerah Jawa bahasa takwanya atau amanat takwanya dengan bahasa Jawa. Misalkan di perkotaan yang berbahasa Indonesia, jamaahnya mayoritas jamaah bahasa Indonesia dengan memakai wasiat takwa dengan berbahasa Indonesia. Karena seperti itulah batasannya wasiat takwa itu. Kata mu'alif, wala yata'ayyanu lafzuha 'ala sahih. Tidak ditentukan, misalkan harus bahasa Arab misalkan. Enggak mesti. Seperti itu. Tapi afdoliyah ya memakai bahasa Arab kalau mayoritas jamaahnya paham bahasa Arab. Seperti itu. Terus yang keempatnya wa qira'atu ayatin fi ihdahuma. Yang keempatnya menjadi rukun khutbah itu harus ada dalil dari Al-Quran yang dibaca. Seperti itu. Harus ada baca Al-Qurannya. Seperti itu. Ya. Mungkin ayat yang dibaca itu berkenaan dengan wasiat takwa atau pembahasan materi dari pembahasan khutbah itu. Yang pasti qira'atu ayatin ini menjadi rukun khutbah, harus ada ayat Al-Qur'an yang dibaca. Seperti itu. Lebih mantap lagi, lebih kuat lagi kalau misalkan setelah ayat ada dalil dari hadisnya, setelah hadis ada penguat dari kaul ulama, seperti itu. Kalau seperti itu lebih komprehensif, lebih bagus khutbah yang disampaikan. Tapi paling tidak, kata muallif, paling tidak rukun yang keempatnya itu harus ada ayatin, satu ayat saja yang dibaca dalam Al-Quran. Berarti itu. Wad du'a'u, dan yang kelimanya, dan ini rukun terakhir dari khutbah, yaitu harus diakhiri dengan doa yang baik. Untuk siapa? Lil mu'minina wal mu'minat fil khutbatis tsaniyah, untuk doa kebaikan untuk kaum mukminin dan mukminat. Dan ini doa ini ada di khutbah yang kedua. Seperti itu. Ada di khutbah yang kedua. Kita ulangi lagi. Rukun-rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, wasiyah taqwa. Terusnya lagi yang keempat, harus ada ayat yang dibaca di salah satu atau di dua-duanya, tidak jadi masalah. Paling tidak di salah satu khutbah, mungkin aja khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Terus di khutbah yang kedua, dan ini menjadi syarat yang kelima, menjadi rukun yang kelima untuk khutbah, yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Seperti itu. Nah, cukup kiranya pembahasan rukun-rukun khutbah yang kita pelajari bareng-bareng dalam kitab Fathul Qarib ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah ladang kebaikan untuk kita semua. Lantas kewajiban kita setelahnya, setelah kita memahami, yaitu mengamalkan, mempraktekkan untuk diri kita pribadi, lalu mengamalkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Mudah-mudahan hidayah taufik selalu menyertai kita semua. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.